Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. jadi mohon anak-anak Waalaikumsalam ini ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ah, pagi, Pak. Pagi, terima kasih. Ini sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru mau ngecek dulu ya. Ini jadi ketika Pak Guru mengucapkan selamat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Siap, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, Pagi. terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk kali ini pembelajarannya kita memasuki tentang bioteknologi. Sebelumnya Pak Guru mau mengkondisikan untuk tempat duduknya dirapikan dulu ya. Itu yang belakang belum rapi, tolong dirapikan nanti biar pembelajaran kita mulai. Terus untuk anak-anak barangkali ada yang kurang enak badan, ada? Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ada yang batal atau itu boleh pakai masker ya. Silakan pakai masker. Kemudian Pak Guru absen dulu ya. Pak Guru absensi untuk hari ini. Yang hadir Lesi sudah hadir? Hadir, Pak. Eka? Hadir ya, Eka hadir ya. Hadir. Kemudian Yeswita? Pak. Ya, Yeswita Saya hadir. hadir. Dewi hadir ya, alhamdulillah untuk hari ini sudah hadir semua dan insya Allah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini. Untuk materi kali ini kita membahas tentang bioteknologi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah tentang mengidentifikasi produk dan peran organisme bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari dengan benar, dan yang kedua membuat rancangan. Jadi setelah mengidentifikasi produk apa ini yang produk bioteknologi, kemudian kita mau membuat rancangan satu proyek. Kita mau buat satu proyek apa untuk pembuatan produk bioteknologi. Ya, untuk sebelum memasuki materi, Pak Guru akan memberikan soal pretest. Silakan anak-anak buka bukunya, alat tulisnya. Ini soal pretest ada 4 lembar. Ini berkaitan dengan bioteknologi konvensional. Ini untuk mengetes kemampuan kalian ya. Sebelum Pak Guru memberikan materi, Pak Guru ingin mengecek sejauh mana pengetahuan kalian tentang bioteknologi. Ini gambar A. Gambar apa ini? Mentega. Ini ada tape. Iya. Ini yang kedua ada gambar keju. Iya. Keju. Yang ketiga ada gambar yogurt. Yogurt. Kemudian yang keempat ada Tempe. itu adalah salah satu bagian dari produk dari bioteknologi konvensional. Silahkan kalian ditulis apa bahan dasar makanan tersebut, kemudian organisme apa yang berperan dalam makanan tersebut. Silahkan Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk menulis di buku tulis kalian. Sudah? Sudah dijawab? Ya, ini nanti itu sebagai awal kita mengetahui kemampuan kalian tentang bioteknologi konvensional. Untuk pendahuluan bahwa bioteknologi ini memang sangat penting. Jadi di Indonesia ini kan memiliki kekayaan yang melimpah, baik berupa tumbuhan, hewan maupun bakteri. Kekayaan alam tersebut banyak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk membuat berbagai olahan makanan seperti tadi ya, ada tape, ada keju, ada yogurt. Kemudian yang sekarang itu
yang bioteknologi modern itu sekarang itu yang masih booming itu kan vaksin gitu ya. Ada vaksin. Nah, kita sudah mengenal vaksin itu adalah berkat dari bioteknologi modern. Tapi kali ini kita membahas tentang bioteknologi konvensional. Untuk garis besarnya bahwa bioteknologi ini kita membahas ada konsep bioteknologi, ada macam-macam bioteknologi, kemudian penerapan, dampak, ada macam-macamnya bioteknologi, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Kemudian contoh produknya ada tape, yogurt dan sebagainya. Untuk modern ada tanaman transgenik dan hewan transgenik. Itu bagian dari materi keseluruhan dari bioteknologi. Tapi sekarang kita membahas khusus tentang identifikasi bioteknologi pangan sampai dengan produk yang akan kita buat. Kemudian pengertian dari bioteknologi itu apa sih? Ada yang tahu? Ibu Lesi mungkin tahu? Mbak Lesi? Iya. Bioteknologi itu ada dua kata, yaitu bios dan teknologi. Yaitu yang pertama bios itu hidup, teknologi itu adalah metode untuk mencapai tujuan Praktis. Ya, betul. Jadi pengertian bioteknologi ini adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk jasa untuk kepentingan manusia. Jadi bioteknologi ini dengan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk menghasilkan produk jasa guna kepentingan manusia. Kemudian tadi kan ada dua, bioteknologi konvensional sama modern. Lah untuk yang konvensional ini lebih sederhana karena bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme yang menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur, bakteri, ini yang menghasilkan enzim tertentu. Jadi untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Kemudian untuk potensi lokal ini, jadi mungkin di Lesi atau di Mitra, kemudian Mbak Vita atau di Mas Eka mungkin memiliki potensi lokal yang berbeda-beda. Misalnya ada hasil pertanian di Eka kok banyak kedelai, berarti hasilnya apa ya untuk bioteknologi konvensional? Nah, ini Pak Guru membawakan contoh ini. Ini kelihatan dah ini anak-anak. Ini apa ini? Kelihatan dah? Tuh, Yogurt. enggak kelihatan, Pak. Yogurt. Ini adalah yogurt. Kemudian ini Di PowerPoint-nya tulisannya potensial lokal, Pak. Cuma itu, Pak. Itu yang dilihatin nama Pak Arifnya, Pak Eka. Di Iya. tangan Pak Arif. Iya kelihatan nggak ini? Wafer. Ini keju, ya. Oke, Ini keju. Kemudian ini juga kecap. Nah, Kurang kelihatan, Pak. iya. Enggak kelihatan. Kemudian ada tempe. Ini adalah contoh produk dari bioteknologi konvensional. Jadi dari produk-produk ini ada mikroorganisme yang berperan. Contohnya tempe ada Rhizopus oligorbus, kemudian Aspergillus venti untuk kecap, ada keju untuk Lactobacillus bulgari, kemudian yogurt Streptococcus thermophilus, dan tape ada Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah contoh dari beberapa produk di sekeliling kita yang dekat dengan kita. Itu ada beberapa produk dari konvensional. Kemudian silahkan anak-anak dibagi kelompok. Untuk satu kelompok ada 6 anak. Pak Guru langsung bagi aja ya untuk ketua kelompoknya. Yang kelompok 1 ketuanya Lesi, yang kelompok 2 ketuanya Eka, yang kelompok 3 Dewi, yang kelompok 4 Gloria, yang kelompok 5 Desvita. Silahkan menempatkan diri kelompoknya. Ini kita akan memulai untuk langkah kegiatan berikutnya. Ya.
Untuk langkah kegiatan berikutnya, kita menyimak video ya. Ini video kita simak tentang potensi lokal. Ini Pak Guru share dulu. Ini video sudah dilihat ya. Ini untuk gambaran saja bahwa di suatu daerah itu melimpah sekali panen singkong. Jadi di suatu daerah ada melimpah sekali panen singkong. Nah ini apa? Apa yang harus kita pikirkan? Jadi ketika melimpah itu kan berarti ada beberapa singkong, bahan dasar singkong itu melimpah kan. Kalau misalnya kita jual ke pasar saja kan itu enggak, harganya murah. Tapi untuk menambah nilai ekonomi, kita harus membuat yang lebih, yang berkaitan dengan bioteknologi. Mungkin dari Eka, barangkali berdasarkan video tersebut bisa dilihat bahwa bisa berkomentar. Dimasaknya menggunakan air gula itu Pak, yang digunakan untuk membuat gula gula Jawa itu Pak, gula yang merah. Gula itu ya. Berarti belum menggunakan mikroorganisme ya Pak? Apa sudah Pak? Ada yang sudah Bapak, ada yang sudah. Ya, Itu jadi berarti, menjadi awet cuma itu Pak. Ya, berkaitan dengan Jadi teknologi ya. jadi gulanya itu menjadi kayak ada butir-butirnya itu. Iya, terima kasih untuk kelompok Eka sudah menanggapi video ini. Kemudian ada kelompok lain yang sudah mau menanggapi atau kelompok lain kita, Yeswita, ada potensial apa misalnya ini kan? Kalau di tempat saya, halo? Ya, Yeswita, coba. Ya. Kalau di tempat saya ngajar itu yang banyak air itu air apa namanya nira. Oh iya. Iya. Nah, itu Biasanya untuk apa? untuk dijadikan gula merah. Oh, berarti belum menggunakan mikroorganisme ya? Belum. Iya. Ini sebagai gambaran bahwa di suatu daerah itu masing-masing memiliki potensi masing-masing ya. Terima kasih kelompok kita, beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Kemudian untuk LKPD sudah dibagi ya. LKPD sudah diterima. Itu tadi sekaligus Iya, membagi kelompok sudah ya. Iya Pak, sudah. Nah, silahkan untuk setiap kelompok ini menuliskan hasil panen, kemudian nama produk bahan bioteknologi konvensional. Ini boleh yang Pak Guru tadi bawa, ini boleh silahkan kalian ditulis hasil panennya apa, kemudian produk yang dihasilkan apa. Silahkan kerjakan di LKPD 1 ya. Ini Pak Guru mengecek setiap kelompok. Tuangkan ide ya, kalau misalnya di tempat Eka kok banyak singkong, oh mau dibuat tape, berarti kan menjadi nilai ekonomis tambah ya. Silakan ditulis idenya. Kalau di LKPD itu ada 10, silakan ditulis minimal 5, tidak apa-apa. Silakan ditulis, didiskusikan dengan kelompok ya. Nah nanti ini untuk menuliskan ide ini silahkan ditulis dan nanti dipresentasikan ya untuk setiap kelompok. Kemudian
Kalau sudah diisi semua? Belum Pak, kurang satu. Ya, silakan. Kemudian setelah kita menulis hasil panen yang ada, kemudian kita ada salah satu contoh ini dari kelompok Eka, coba ini kelompok Eka. Yang pertama hasil panen apa? Ini misalnya Nanas, singkong. Pak. Ya, terus? Singkong Pak, ya singkong. Terus? Untuk membuat tape, Ya. kedelai untuk membuat tempe, susu untuk membuat keju Pak, Ya. kedelai untuk membuat yogurt. Ah, Terus kemudian susu dibuat keju Pak, ditambah lagi kedelai bisa dibuat itu apa namanya, kecap Pak. Oh iya, iya. Ya, sama tahu Pak, di tempat saya tahu banyak. Oh iya, terima kasih kelompok Eka. Ini berarti banyak ya, lebih dari 5. Silakan, boleh ditulis semua. Ya. Kelompok Vita sudah, coba satu saja hasil panennya apa? Kalau di tempat saya Atau yang lain? singkong Pak, tapi di sini Singkong. tidak dijadikan tape. Kalau di daerah saya iya. malah keripik Pak. Oh iya, berarti belum kaitan sama bioteknologi ya? Berarti bukan bioteknologi Pak. Iya. Lebih ke keripik. Berarti nanti kita penerapan pada bioteknologi ini ya dibuat barangkali ini menjadi potensi yang lebih untuk di daerah itu, daerah kita ya. Ini bisa menjadi potensi. Kemudian setelah kegiatan satu melihat potensi yang ada di daerah, kemudian kita menyusun jadwal ini, menyusun jadwal pelaksanaan proyek karena kita harus memilih tadi dari kelompok Eka sudah ada 6, kelompok Yeswita ada 10, kelompok yang lain itu banyak. Nah ini kita nanti kelompok itu memilih salah satu yang mau dijadikan proyek untuk pertemuan berikutnya. Ya nanti kelompok memilih salah satu bahan dasarnya apa, kemudian mau dibuat apa. Kemudian kita jadwalkan. Nah ini yang kedua itu kan kita menyusun jadwal. Silahkan kelompok itu untuk menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Misalnya ini dimulai dari kapan? Mulai minggu ini, karena minggu depan nanti sudah harus ada bahan jadinya, ada produknya. Jadi mulai kapan ditulis, misalnya ini hari Rabu misalnya, berarti kegiatannya ini misalkan ya Pak Guru nomor 1 kegiatannya misalnya membuat tape, untuk waktunya hari Jumat. Ini waktunya di mana? Waktunya misalnya di rumah Eka. Nah ini berarti disusun, ditulis untuk jadwal proyeknya ya, rancangannya dibuat waktunya. Nah kemudian kalau sudah, silahkan untuk mempresentasikan. Ada dari kelompok lain misalnya yang sudah selesai dari menyusun satu ide yang dipilih, kemudian waktunya sudah ditentukan, silahkan dipresentasikan. Kelompok Eka coba, ini salah satu untuk mempresentasikan, misalnya mau buat apa ditentukan. Atau kelompok yang lain, kelompok Fatma atau kelompok Mulyati. Mau buat tape dari singkong, Pak. Oh iya, silakan presentasikan. Dan tadi dari jumlahnya ada berapa yang dipilih, yang ditulis, kemudian yang dipilih apa dan waktunya kapan. Coba. Kelompok kita. Benar udah mau bikin yogurt Pak. Oh, kelompok Lesi ya. Coba kelompok Lesi presentasikan. Tadi apa yang ditemukan apa saja. Terus
yang dipilih apa dan waktunya kapan, coba. Kelompok Lesti. Oh, tadi mau bikin kecap, yogurt, Ya. tapi kami setujunya bikin yogurt karena itu yang mudah bahannya Pak di tempat kami. Ya. Eh, Terus untuk waktunya? Terus untuk waktunya nanti pengerjaannya di rumah Pak, di rumah kawan hari Sabtu. Ya. Ya, boleh plus untuk kelompok Lesi sudah berani nih ya, berarti ada menentukan untuk bahannya buat produk apa dan waktunya. Silakan kelompok yang lain. Kalau kelompok saya rencananya mau tempe, Pak. Oh iya, mau tempe, bahan dasarnya apa tadi? Kedelai direbus Ya, dulu, kedelai. kemudian dibuang kulit arinya, kemudian dikasih Aha. ragi. Iya, Letakkan di tempat yang sejuk. Gitu iya. ya, Pak. Untuk waktunya rencananya kapan? Kalau waktunya bisa hari Sabtu mulainya, Pak. Sabtu sore sepulang sekolah. Oh iya. Ya, nanti disepakati kelompoknya ya, mau dibuatnya kapan. Terima kasih Rencananya untuk kelompok kita. Ya. Untuk kelompok yang lain barangkali ada? Saya Pak rencana mau buat tape singkong. Waktunya Aha. itu hari Sabtu sore Pak di rumah teman. Oh iya, berarti kelompok Soleha ya? Ya Pak. Ya, kelompok Soleha mau buat tape dari bahan singkong. Waktunya hari Sabtu ya, Sabtu sore. Kemudian kelompok yang lain barangkali? Saya Pak, Tante Pak. Kelompok Dewi? saya mau bikin donat aja Pak. Donat? Iya, Bikin donat ini yang kaitan sama bioteknologi ya? iya kan pakai ragi Pak. Iya, berarti bahan dasarnya apa? Tepung telur Pak, pakai aja kasih ragi. Oh iya, iya. Jadi ini potensi yang beda ya dari kelompok yang lain ya. Boleh, silakan. Untuk waktunya kapan? Ini kelompoknya Dewi. Sore pulang sekolah dikerjakan di rumah saya Pak. Oh iya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Dewi. Untuk kelompok yang lain yang belum presentasi, ayo. Tape ketan Pak. Kelompok mau buat Kelompoknya, tape ketan. oh iya, kelompoknya Mulyati ya, buat tape ketan Iya, ya. Pak. Iya Ya, Pak. bahannya apa? Tadi sudah ditulis. Ketan hitam Ketan hitam untuk membuat buat tape. tape ya. Untuk waktunya Hari Sabtu Pak pulang sekolah. iya, hari Sabtu. Nanti ada ini sudah kelompok sudah semua ya. Ini terima kasih kepada anak-anak ini yang sudah berani tampil semua untuk presentasi. Ini untuk kelompoknya ya. Jadi setiap kelompok ini tadi sudah, kemudian untuk ketentuan laporannya. Jadi ada tekniknya. Jadi ketika kita sudah menyusun rancangan proyeknya, jadwalnya, kemudian ide yang untuk mau dibuat, ini ada ketentuan laporannya. Nanti setiap kelompok ini ditulis ya. Jadi ada ketentuannya. Yang pertama ini untuk ketentuan laporannya, ada judulnya apa, misalnya membuat apa, tujuannya apa, kemudian alat bahannya ini bisa dicari atau direferensi di lain atau di YouTube, boleh, silahkan kalian tulis. Kemudian langkah kerjanya silahkan ditulis, misalnya membuat apa, langkah kerjanya apa, jadwal tadi sudah. Kemudian pembahasan ini boleh dilakukan nanti setelah melaksanakan proyeknya. Kemudian yang kedua, kesimpulan. Ini membuat kerangka laporannya,
sesuai dengan kaidah yang benar ya. Jadi tidak boleh asal-asalan untuk buatnya pakai kertas biasa. Ini harus boleh diketik yang bagus, yang rapi. Kemudian jangan lupa setiap langkah prakteknya itu untuk divideokan atau difoto boleh untuk sebagai bahan presentasi di LKPD 2 atau pertemuan minggu depan, pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sampai pada menyimpulkan ya. Untuk simpulkan kali ini, jadi bahwa kita sudah menentukan ide apa yang mau dibuat sesuai dengan potensi lokal. Tentunya yang berkaitan dengan bioteknologi konvensional kita sudah menentukan. Kemudian kita untuk jadwalnya kapan kita mau dibuat. Kemudian ketentuan laporannya. Dan setiap langkahnya, setiap langkah pada praktek kita membuat proyek itu divideokan, jangan lupa. Divideokan, difoto, boleh dikirim lewat WA group untuk pengamatan setiap kali pembuatan. Misalnya kelompok Messi buat hari Sabtu, berarti kirim videonya. Oh ini masih ini Pak, masih persiapan. Jadi Pak Guru bisa mengamati. Kemudian proses merebusnya misalnya. Kemudian proses sudah jadi produknya mau dikemas atau tidak, nah, silahkan difoto. Nah ini sebagai nanti ada nilai pada pengamatan. Untuk nilai yang lain juga nanti di pertemuan berikutnya ada menguji hasil, kemudian ada video tadi yang dikirim, misalnya boleh dibuat video kemudian share ke YouTube juga boleh. Nah, ya, ini untuk penguatan proyeknya, sebenarnya Pak Guru ini ada video, tapi kalian biasanya itu bisa melihat di YouTube banyak sekali ini tentang pembuatan tape. Setelah itu, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih, kemudian masukkan singkongnya ke dalam kukusan dan kukus sampai matang kurang lebih 25 menit. Setelah singkongnya sudah matang, kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah atau nampan dan biarkan singkongnya sampai betul-betul dingin ya. Siapkan 3 butir ragi untuk satu butirnya itu beratnya 3 gram. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok seperti ini. Pastikan raginya sampai betul-betul halus ya. Siapkan wadah apa aja, lalu alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang sih nggak apa-apa ya. Jadi pastikan wadahnya itu bersih aja. Nah kemudian kita ambil singkongnya, lalu kita lumuri dengan ragi sampai rata. Setelah rata, kita tata di atas wadah yang sudah dialasi daun pisang ya. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, setelah semuanya selesai, kita lumuri dengan ragi, lalu kita fermentasikan selama 3 hari. Pastikan kita simpan tapainya di tempat yang aman ya, jadi jangan sampai dibuka sebelum tapainya matang. Nah, ini dia tapainya. Setelah kita fermentasikan selama 3 hari, tapai sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menusuk tapai dengan garpu. Kalau dirasa sudah
Atau yang lain misalnya kalau membuat, ada yang menentukan tempe, ada yang membuat roti, ada yang lainnya, itu silahkan untuk didiskusikan dan bisa melihat bareng-bareng cara membuatnya, langkah-langkah kerjanya silahkan dibuat. Ya. Iya, karena waktunya sudah habis, jadi jangan lupa nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah siap untuk ada produknya. Nanti minggu depan Pak Guru tunggu produk yang sudah dibuat, kemudian ada videonya dan siap untuk dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Sudah siap ya anak-anak? Ada pertanyaan? Siap, Pak. Ada Sudah pertanyaan? jelas, Pak. Sudah jelas ya? Iya, Pak. Ya, kelompok lain coba ada yang kurang jelas enggak? Ini gampang ya. Yang penting dikerjakan serius ya. Jadi biar ada produk yang baik, nanti diimplementasikan. Sudah semua ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oh, tidak, berarti sudah jelas semua ya. Ya, berarti sampai nanti kita jumpa lagi. Bapak, Ya. ada satu pertanyaan. Ya. Berapa lama waktunya, Bapak? Untuk apa Proyek pembuatan? Ya. Ya, silakan ditentukan sendiri waktunya kapan. Misalnya mau dibuat, kalau dikumpulkan minggu depan hari Rabu, berarti mau dibuat hari biar tidak basi ketika dibawa ke sekolah. Berarti misalnya hari berarti bukan untuk pertemuan besok ya, Pak? bukan, berarti minggu depan pertemuan berikutnya. Pertemuannya di minggu depan. Oke, Pak. Jadi waktunya ditentukan ketika jadi mati pelajaran berikutnya hari Selasa. Berarti paling tidak Minggu. Nah, Minggu atau hari Sabtu kita siapkan untuk membuat produknya dan hari Selasa untuk disiapkan untuk dibawa ke sekolah. Ya, ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas anak-anak untuk siap besok berikutnya? Sudah jelas, Pak. Ya, Iya, terima Pak. kasih. Ya, berarti untuk kegiatan kali ini ada identifikasi tadi potensi lokal yang ada, kemudian kita menyusun satu pilihan, kemudian menyusun jadwal rancangan, kemudian untuk persiapan laporannya, ini sudah jelas semua. Maka hari ini kita tutup acara kali ini, kita tutup pembelajaran kali ini, dipimpin berdoa. Siapa? Eka? Ya, coba dipimpin berdoa untuk pembelajaran kali ini. Atau Lesi coba untuk memimpin doa. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lesi yang sudah beri doa. Baik, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif, itu waktunya itu ya sudah tepat, hanya lewat 3 menit gitu, ya.